kawan-kawan pendengar warisan kekuasaan. Bersama saya Reski Devia dan kelompok 7 Pancasila bersama narasumber kita Bapak Dr. Bastianto Nugroho. Latar belakang beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Surabaya pada tahun 2002 sampai 2006. Mengambil program Magister Hukum di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2007 sampai 2009. Melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat pradi di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2013. Lalu, program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2014 sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, pada tahun 2016 menjadi anggota Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, pada tahun 2017 menjadi anggota Ikatan Pengajar dan Hukum Pidana, pada tahun 2020 menjadi anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Muda Indonesia dan anggota Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi Indonesia. Saat ini beliau aktif menjadi dosen tetap Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Surabaya dan managing partner di law firm-nya. Kita akan bedah satu topik yang sering banget jadi perbincangan hangat nih, apalagi menjelang pemilu atau pilkada, politik dinasti. Fenomena ini bukan barang baru, tapi kenapa ya fenomena ini tuh nggak ada habisnya dibahas? Kita akan mengupas tuntas. Apakah politik dinasti ini memang sistematis? Apakah hanya terjadi satu lingkaran kekuasaan saja? Dan yang paling penting, apa peran kita sebagai warga negara? Siap? Mari kita mulai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya izin untuk mengambil alih pemberian materi sesi ini terkait materi warisan kekuasaan mengupas akar politik dinasti di Indonesia. Betul begitu ya rekan-rekan? Salam kenal, saya Bastianto Nugroho. Saya lahir dan dibesarkan di kota tercinta saya, Surabaya. Jadi saya asli arek Surabaya. Bahwa kalau kita berbicara tentang suatu struktur negara, maka negara terkecil adalah keluarga. Ya. Tetapi pemerintahan terendah itu adalah RT. Nah, jadi bukan negara terkecil menurut ilmu hukum tata negara itu RT, bukan. Keluarga terkecil itu adalah keluarga. Kenapa? Ada 3 unsur ya, di mana negara itu bisa dikatakan sebagai suatu negara. Yang pertama apa? Yang pertama adanya wilayah. Ya kan, keluarga kita pasti punya wilayah dong. Dalam arti kita punya otoritas. Yang kedua, adanya struktur organisasi. Apa itu? Oh, ada orang tua, ada bapak, ada ibu atau mama, ada anak, mungkin ada asisten. Nah, ini rakyat, ya kan? Yang ketiga, itu adalah rakyat itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Reski, karena yang tampil di sini yang muncul itu Mbak Reski. Apa sih politik menurut Mbak Reski? Saya tidak bicara salah benarnya. Apa sih dalam pemahaman Mbak Reski ini politik ini apa sih? Politik itu menurut saya perkumpulan, Pak. Perkumpulan yang mengatur. Yang Sama mengatur seperti hukum dong ya. Apa itu? Nah, perkumpulan yang mengatur. Iya ya. Apa itu? Lu nggak tahu saya. Apa itu politik itu? Menurut Mbak, versinya Mbak. Bukan versi saya, bukan versi Mbak Novi. Iya, menurut penangkapan saya, politik itu kayak orang-orang yang berkuasa atau yang mengatur, kayak sistem, Pak, menurut saya. Ya. Oke, kalau menurut Mas Yonatan, apa itu? Politik itu kalau menurut saya Pak, sekelompok orang yang mengatur sesuatu ya, kayak organisasi lah, kayak perusahaan lah. Gitu. Oke. Mbak Elsa, apa Mbak? Ada Mbak Elsa, ada Mbak Esa ya? Mbak Elsa dulu. Apa Mbak? Kalau menurut aku politik itu ya lebih ke proses pengelolaan kekuasaan sih Pak. Proses pengelolaan penguasaan
kekuasaan dalam masyarakat. Udah itu aja. Iya. Mbak Patricia. Politik itu cara untuk mengatur suatu negara agar bisa mengambil keputusan bersama. Intinya semua itu benar. Nah, menurut pendapat saya, politik itu secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam suatu sistem yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan. Nah, itulah politik. Tujuannya kemana sih politik? Adalah untuk kekuasaan, yang artinya kekuasaan itu adalah melaksanakan keputusan untuk kepentingan umum. Inilah politik. Akar politik dinasti atau juga disebut dinasti politik adalah sistem kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Apa itu? Yang pertama adanya tradisi. Yang kedua adalah warisan politik atau bahkan adanya aturan atau hukum yang mendukung peralihan kekuasaan antar anggota keluarga. Dinasti politik seringkali dikecam karena dianggap tidak meritokrasi. Apa sih meritokrasi? Adalah sistem pemerintahan di mana promosi, kekuasaan atau posisi itu diberikan kepada orang yang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi, bukan berdasar faktor status sosial, kekayaan, dan hubungan. Beda atau sama politik dinasti dan dinasti politik? Inilah perbedaannya. Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga. Sistem seperti ini lazim digunakan negara yang menganut monarki. Sedangkan dinasti politik yaitu dengan sengaja dikonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja. Kalau untuk alasan regenerasi, sah-sah saja. Tetapi yang berbahaya adalah kita atau sistem politik itu mereproduksi seseorang untuk dijadikan politik dinasti menuju kepada dinasti politik. Itu yang berbahaya. Politik dinasti itu tidak terlepas dari tradisi dan budaya. Yang pertama rekan-rekan, di beberapa daerah, tradisi keluarga yang kuat itu dapat mendorong penerusan suatu kekuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga yang sama. Dalam arti politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga. Contohnya ayahnya mewarisi kekuasaan kepada anaknya. Sistem seperti ini memang lazim digunakan di negara atau di daerah yang berbasis dengan sistem monarki. Beda halnya dengan dinasti politik yang dengan sengaja dikonstruksikan bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja. Saya mengambil sumber dari ICW atau Indonesia Corruption Watch. Artinya apa? Di dalam partai dengan indikasi dinasti politik di DPR tahun 24-29, ini loh ada datanya. Jadi dinasti politik itu bukan hanya seperti angin yang ada bisa kita rasakan tapi nggak ada bentuknya, ada kok. Dan ini datanya nih. Yang kedua, selain tradisi lalu budaya, maka adanya warisan politik. Dinasti politik itu tidak bisa terlepas dari yang namanya warisan. Artinya apa? Yang pertama adalah kekuasaan yang telah lama dipegang oleh satu keluarga itu dapat menciptakan jaringan dan dukungan yang kuat, sehingga memudahkan anggota keluarga yang lain untuk melanjutkan estafet kekuasaan. Jadi sudah terstruktur, sistematif, dan masif. Di beberapa negara atau daerah mungkin memiliki aturan hukum yang secara tidak langsung atau secara langsung itu mendukung adanya praktek politik dinasti. Seperti aturan yang mempermudah pencalonan anggota keluarga dalam pemilu. Kan ini pernah ada kan, faktanya lo pernah ada. Jadi kita nggak usah mendebat. Melalui MK kan, putusan MK dari usia 45 menjadi 40. Dari 50 menjadi 40. Yang memutuskan siapa? Pak D-nya sendiri, Om-nya sendiri. Lah kan repot kalau sistem dibuat kayak begitu. Oke, kita lanjut. Nah, dinasti politik itu lestari di DPR RI. 23,8% anggota DPR RI yang terpilih ini
berbau-bau dinasti politik. Yang selanjutnya oportunisme. Jadi selain kultur, budaya, adanya warisan politik, adanya fungsi hukum, lalu ada yang namanya oportunisme. Nah, ini dampak dinasti politik. Ini dampaknya. Ini saya sampaikan nih, tindak pidana korupsi kepala daerah nih. Sedikit kalimat dari saya, teori itu bisa kita aplikasikan. Institusi bisa kok kita bentuk. Tapi orang yang mengisi di lembaga, yang menjalankan kekuasaan itu kulturnya sampai detik ini masih feodal. Baik, untuk memulai pertanyaan Pak, Ya, boleh, yuk. tentang politik dinasti. Ya. Menurut Bapak, apakah ini sistematis? Ya, oke. Yang jelas kalau kita berbicara tentang politik dinasti, bagaimana seseorang itu mulai mempersiapkan, bagaimana seseorang itu mulai, ya artinya mereproduksi tadi, itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sistematisnya apa? Oh, ini masih 3 tahun. Kita siapkan dulu sosialisasi, dimunculkan dulu sosoknya. Kita menggunakan media, ya kan? Kita menggunakan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga seseorang ini bisa tampil. Tujuannya apa? Agar bisa dikenal orang. Oh, ini loh, Bastian temannya Pak Jonathan, anggota DPR RI. Nah, saya mulai dimunculkan. Nah, ini kalau tidak sistematis tidak bisa, Mbak. Tuh, mulai dipersiapkan. Oh, mulai dari Pak RT dulu, Pak Bastian kan Surabaya. Kalau mau jadi wali kota Jakarta Pusat ya harus lewat RT dulu. Oke, tak jadikan RT dulu ya Pak Bastian. Setelah itu dapat 1 tahun, naik Pak jadi RW. Pak, ini Pak lurahnya pensiun, Bapak saya taruh lurah ya. Nah, setelah lurah Pak, nanti Bapak sosialisasi dengan warga. Nanti 2029 Bapak mencalonkan wali kota. Nah, ini kan sudah dipersiapkan. Tuh. Ini contoh loh ya, seperti itu. Baik Pak, ada pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan keduanya, apakah hanya keluarga Jokowi saja yang melakukan politik dinasti? Oke. Ini tanpa ada tendensi ya Mbak. Nah, kalau dikatakan siapa keluarga yang melakukan politik dinasti, apakah hanya keluarga Jokowi aja? Enggak, banyak. Bahkan keturunan di PDIP ada dari Trah ya, kita berbicara klan. Klannya siapa? Klannya Bung Karno. Mulai dari Bung Karno, Bu Megawati, Puan, sampai ke Putih. Di Jawa Timur tuh ada Putih Soekarno. Nah, itu dipersiapkan menjadi gubernur. Apa itu yang dikatakan? Apa kalau yang kita sebut kalau itu bukan dinasti? Tuh. Siapa lagi? Ada lagi. Ratu Atut, gubernur Banten. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sebagai warga negara, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyikapi fenomena politik dinasti ini? Nah, bagaimana untuk menyikapi ini? Kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Artinya apa? Kita memilih, kita memberikan suara kepada orang yang memang kita yakini dia mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam bidang tersebut. Baik Pak, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana politik dinasti ini berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila? Jadi begini, baik, kalau politik dinasti mengikis nilai Pancasila, kembali lagi, Pancasila itu kan universal ya. Nah, dan tidak juga saya menyatakan bahwa politik dinasti ini selalu buruk. Tapi apakah bisa Mas Bastian politik dinasti ini mengikis nilai-nilai Pancasila? Bisa, sangat bisa. Ketika apa? Ketika demokrasi itu dimatikan melalui jalur-jalur politik dinasti. Artinya apa? Artinya setiap hak warga negara mempunyai hak politik itu tidak bisa dijalankan karena apa? Ya karena terganjal. Dia bukan keluarga bagian daripada politik dinasti tersebut. Ketika di politik dinasti ini dijalankan karena hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat negara Indonesia, maka itu akan menjadi
kerusakan. Saya sampaikan kerusakan secara sistem. Kenapa dikatakan kerusakan? Karena yang rusak nanti sistemnya. Kawan-kawan pendengar, dosen dan teman-teman mahasiswa lainnya, kita sudah sampai di penghujung episode Warisan Kekuasaan. Kali ini semoga obrolan kita tentang politik dinasti hari ini bisa membuka wawasan dan menumbuhkan semangat kita untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan politik yang lebih sehat dan berintegritas di Indonesia. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan pilihan cerdas kita semua. Saya Reski Devia sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih.